Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian ilmu fikih. Insyaallah melanjutkan masih di kitab salat, yaitu masuk ke pembahasan salat kusuf ya atau kusuf gerhana di matan Abu Suja ya, dengan syarah Fathul Qorib dan juga Tadhib. Faslun ya, suatu pasal fi sholatil kusufi wal khusuf, tentang sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana. Wa sholatul kusufi li syamsi, ya atau matannya dulu ya. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadah, sholat kusuf itu sunnah muakkadah. Fa in fata lam tuqda, jika terlewat maka tidak diqodho. Wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari rakaatain, dan sholat untuk gerhana matahari dan gerhana bulan 2 rakaat. Fil kulli rakaatin, pada setiap rakaat, qiyamani ya ada 2 kali berdiri, yutilul qiraata fihima, memanjangkan qiraah ya pada keduanya, wa ruku'ani, dan 2 ruku ya yutilu tasbih fihima, ya memanjangkan tasbih pada keduanya, duna sujud ya selain sujud, wayah tubuh ba'dahuma hutbatain, dan berkhutbah setelah kedua rakaat itu 2 khutbah. Wa yusiru fi kusufi syamsi, dan membaca secara sir ya, tidak dijarkan pada gerhana matahari. Wa jaru fi khusufil qamar, dan menjaharkan ya bacaannya itu pada gerhana bulan. Jadi itu kesimpulan dan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita jelaskan bagaimana dalilnya, dan kalau ada perbedaan pendapat ya tentu kita akan singgung ya, dan bisa jadi kita memilih yang berbeda ya dengan mazhab Syafi'i, yaitu pilihan saja. Wasyaratul kusufi li syamsi, gerhana ya kusuf itu untuk matahari. Ini penggunaan kata kusuf ya. Biasanya untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf pakai kho untuk gerhana bulan. Ya, tapi sebetulnya antara kusuf dan husuf ini bisa juga ya. Misalnya khusuf bisa juga untuk matahari penggunaannya itu. Kulun minuma sunatun muakkadah, masing-masing dari keduanya adalah sunnah muakkadah. Fa'in fatat hadis salat lam tuqdo, jika terlewat maka tidak dikodok, ay lam yusro kodouhu, tidak disyariatkan mengkodoknya. Ya, wa yusolli li kusufi syamsi, dan sholat untuk gerhana matahari ya, wa husufil qamar, dan juga gerhana bulan. Rakaat ini 2 rakaat.
yuhrimu biniyati sholatil kusuf. Ya, berihram, bertakbiratul ihram ya artinya ketika takbiratul ihram itu berniat sholat kusuf. Suma ba'dal ibtitah wa ta'awud. Kemudian setelah ibtitah dan ta'awud yaqra'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah wa yarka'u dan ruku ya sanian yang kedua maaf yaqra'ul Fatihah wa yarka'u. Summa yarfa'u ra'sahu minar ruku, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku ya summa ya'tadilu, kemudian i'tidal. Nah, setelah i'tidal itu summa yaqra'ul Fatihah tasanian. Kemudian membaca Al-Fatihah yang kedua kali gitu ya. Jadi setelah i'tidal itu tidak langsung sujud, ya langsung membaca Al-Fatihah lagi ya karena ada dua kali ya, dua kali qiyam ya, berdiri dan nanti dua kali ruku, dia dua kali tidak dalam satu rakaat. Summa yarka'u saniyan, kemudian ruku yang kedua akhofa minal ladzi qablah, yang lebih ringan dari yang sebelumnya. Maksudnya dalam hal lamanya ya. Sumaya tadilu sanian, kemudian itidal yang kedua. Sumaya sujudu sajadata ini, kemudian sujud dua kali sujud. Bitu mani natin fil kuli, dengan tumanina pada semuanya. Summa yusalli rakaatan sanian, kemudian sholat dua rakaat yang kedua ya. Bikiyama ini dengan dua kali berdiri, wa qiraata ini dan dua kali membaca, wa ruku'a ini ya dua kali ruku. Wa tidala ini dua kali tidal, wa sujuda ini dua kali sujud. Kalau sujud seperti biasa ya dua kali. Wa hadza makna qaulihi, inilah makna perkataannya fi kulli rakaatin minhuma qiyamani. Pada setiap rakaat dari keduanya itu ada dua kali berdiri, yutilul qiraata fihima, memanjangkan qiraah pada keduanya, sama sayati sebagaimana yang akan datang, wa fi kulli rakaatin ruku'ani. Pada setiap rakaat ada dua ruku ya yutilu tasbih fihima duna sujud. Yang memanjangkan tasbih pada keduanya ya tanpa sujud fala yutawiluhu, maka tidak memanjangkannya. Ya wa huwa ahadul wajhain, ini adalah salah satu dari dua wajah. Jadi bentuk pendalilan ya di dalam mazhab Syafi'i, lakin nasahih, tetapi yang sahih annahu yutawiluhu ya bahwa ia memanjangkannya. Nahwa ruku alladzi qablah ya seperti ruku yang sebelumnya. Memang ada hadis ya di dalam hadisnya justru disebutkan juga bahwa beliau atolah sujud ya memanjangkan sujud. Jadi sujud pun sama. Dalam sujud pun sama ya dipanjangkan seperti halnya dalam ruku. Waya tubul imam ba'dahuma, dan berkhutbah imam setelah keduanya ya. Ini sebagaimana dalam hadis, ya ba'da sholatil kusuf wal husuf, itu setelah sholat gerhana ya, baik gerhana matahari atau bulan. Khutbah ini dua kali khutbah, ke khutbatail Jum'ah fil arkani wasyurut, seperti dua khutbah Jum'ah dalam rukun dan syarat. Ya, nah sebetulnya untuk khutbah ini tidak ada dalil spesifik menyebutkan bahwa khutbah gerhana itu dua kali. Di dalilnya itu hanya dikiaskan saja kepada Jumat. Kalau Jumat memang ada ya. Kalau Jumat itu jelas dalilnya Rasul khutbah dua kali khutbah. Tentang rukun-rukunnya juga kan tidak disepakati ya. Ada perbedaan di antara para ulama ya. Sebenarnya sudah dibahas dalam pembahasan Jumat. Karena kalau hadisnya itu hanya menyebut Rasul apa namanya ceramah ya, Rasul menasihati manusia, memerintahkan ini itu ya, tidak disebutkan sekali atau dua kalinya. Ya, sehingga
ada perbedaan pendapat ya, apakah memang 2 kali atau sekali. Ya, kalau saya pribadi memilih ya karena memang hadisnya itu hanya menyebut Rasul apa namanya, nanti kita baca ya hadisnya di At-Tadhib ya, menasehati orang-orang ya, setelah itu kan dipahami cukup sekali saja. Ya, adapun kias ya, karena ini ibadah-ibadah yang khusus, harus punya sesuai dalil-dalil yang khusus. Ya, begitu. Ya, jadi eh saya pribadi ya pilihannya seperti itu. Wa wiwayahu sunnasa, dan mendorong manusia fil khutbah ini dalam 2 khutbah itu ala taubah, terhadap taubah minaz dzunub, ya dari dosa, wa ala fi'lil khair, dan untuk mengerjakan kebaikan min sodako, seperti sodako, wa it eh, wa itkin, dan membebaskan hamba saya ya, kalau masih ada, kalau sekarang sudah tidak ada. Sodakoh sendiri memang ada anjuran ya. Nanti kita baca hadis sholat gerhana ya. Di situ diperintahkan bersodakoh. Saya juga bertakbir juga ya, ada sebetulnya. Wanahwi dzalika, dan ini semisalnya, wa yusiru bil qira'a wa fi kusufi syamsi, dan membaca sir pada gerhana matahari, wa yajharu bil qira'a fi kusufil qamar, dan berjahar kir dalam gerhana bulan. Nah, memang ini ada hadisnya yang menyebut apa, Rasul itu jahar ya dalam sholat khusuf, ya dalam sholat khusuf ya, gerhana bulan ya, dipahami ya. Kemudian ada juga hadis yang menyebut ada sahabat mengatakan, kami di ketika sholat gerhana matahari ya, kami tidak mendengar suara, lam nasma sautan, ya artinya disirkan. Ya, jadi ini ya yang menjadi dalil ya. Tapi kalau kita teliti dalil yang menyebutkan bahwa eh, apa namanya, Rasul itu tidak kedengaran ketika sholat gerhana matahari ya. Nah, itu dalilnya lemah ya, dalilnya doib. Ya, dalilnya doib. Ya, yaitu dalam sanadnya ya. Jadi hadis riwayat Samurah ya, sholat bersama kami Rasulullah dalam gerhana matahari 2 rakaat. Kami tidak mendengar ya pada keduanya suara ya, tidak mendengar suara. Nah, hadis ini dhaif. Pada sanadnya ada rawi bernama Sa'labah ibnu Ibad. Dikata Ibnu Hazm dan Ibnu Qatan ya, dia itu ada majhul. Nah, hadis yang semakna juga diriwayatkan ya oleh yang lain, ya oleh Syafi'i, Abu Ya'la Al-Baihaqi, dari sahabat Ibnu Abbas. Pada sanadnya ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Lahiyah ya, yang menurut Ibnu Ma'in hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya, jadi memang hadis yang menyebutkan pada gerhana matahari Rasul tidak membaca ini doi. Nah, sedangkan ada hadis lain ya, yaitu dalam Musnad Ahmad, dan ini sahih ya, khasafat syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atal musalla. Nah, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasul, lalu Rasul mendatangi musola, tempat sholat ya di lapangan. Fakabaro, lalu beliau bertakbir, fakabaron nas, lalu orang-orang pun bertakbir. Summa qoro'a, kemudian beliau membaca fajaharo bil kiro'a. Beliau membaca dengan jahar wa atolal qiyam, dan
memanjangkan berdiri itu jelas. Hadis itu jelas menunjukkan pada gerhana matahari pun dijaharkan bacaannya. Ya, berdasarkan hadis yang sahih ini. Wa taputu sholatul kusufi syamsi dan terlewat sholat gerhana matahari bil injila ya dengan apa nampak kembali ya mataharinya ilmun kasib ya bagi orang yang menyingkapnya ya memperhatikannya. Wabi guru biha kasifatan dan dengan terbenamnya ya, apa jadi selesai maksudnya selesai gerhananya itu. Jadi kalau selesai gerhana berarti selesai sholat itu. Sudah lewat waktunya ya. Wataku tuh sholat subuh bil injila. Jadi kalau matahari berarti dengan misalnya terbenamnya ya terbenamnya matahari itu. Dan gerhana bulan dengan nampaknya dan terbitnya matahari. Ya kalau misalnya wala bituluil fajri tidak dengan terbitnya fajar wala bigurubiha khasifah dan juga tidak dengan terbenamnya ya terbenamnya apa bulan itu ya dalam keadaan khasif. Fala tafutu sholah maka tidak selesai ya sholat itu. Ya, jadi ini maksudnya waktu apa namanya sholat. Jadi selama gerhana itu ya masih ada untuk waktu sholat itu ya. Ya, kita lihat dalilnya di At-Tadhib nomor 3 ini ya. Rawal Bukhari diriwayatkan Imam Bukhari ya nomor 997, Muslim 901. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, "Khosafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan telah terbenam apa gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW. Fasalah Rasulullah SAW bin nas. Rasul mengimami manusia. Faqoma fa'atol al-qiyam. Lalu beliau berdiri, ia lalu memanjangkan berdiri. Summa roka'a fa'atol ruku. Kemudian ruku memanjangkan ruku. Summa qoma fa'atol al-qiyam. Kemudian berdiri, ya tidak memanjangkan berdiri. Wahuwa dunal qiyamil awal. Itu di bawah ya. Berdiri yang pertama. Jadi maksudnya lebih apa lebih pendek dari berdiri yang pertama. Sumaroka'a jadi itidal terus langsung baca Al-Fatihah lagi kan. Kemudian ruku lalu memanjangkan ruku wahwa duna rukul awal ya itu lebih pendek dari ruku yang pertama. Summa sajadah fa'atola sujud. Kemudian bersujud lalu beliau memanjangkan sujud. Nah ini kan jelas ya hadisnya bahwa di sujud pun sama dipanjangkan. Suma fa'ala fi rakaati saniyati misla ma fa'ala fil ula. Kemudian melakukan pada rakaat kedua seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama. Suman sorofa kemudian apa namanya berpaling ya maksudnya selesai ya selesai sholat. Waqad injalati syamsu dan sungguh matahari telah nampak. Ya fakhotoban nasa lalu beliau berkhutbah ya kepada manusia. Nah, di sini kan hanya disebut berkhutbah ya, ya, di hadapan manusia kepada manusia. Tidak ada yang menyebutkan dua kali tidak ada dalam hadis ini. Fahamidallaha wa asna alaih. Memuji Allah ya dan menyanjungnya. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, ya bersabda. Nah, ini hadis kaitan dengan
Gerhana ya, nah apa namanya, nasihat beliau ya, inna syamsa wal qamar, sungguhnya matahari dan bulan, ayatani adalah dua tanda kekuasaan ya, min ayatilah dari ayat-ayat kekuasaan Allah. Lain hasifani ya, tidak terjadi gerhana ya keduanya, limauti ahadin, karena meninggalnya seorang, wala lihayatihi, dan juga bukan karena hidupnya ya atau lahirnya. Fa idza ra'aitum dalik, maka apabila kalian melihat itu, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah. Nah, maka disyariatkan takbir ya, takbiran ketika gerhana itu dimulai. Ini kan kemarin ya, baru kemarin itu ada gerhana bulan ya. Wasallu, dan sholatlah, watasodaku, nah sholatlah maksudnya sholat gerhana. Watasodaku, dan bersodakolah. Khosafat, mana khosafat itu zahaba ba'du dawiha, ya. Hilang sebagian cahayanya, au kulluhu, atau seluruhnya. Makanya ada gerhana total, gerhana sebagian ya. Wa mislu, dan yang semisalnya kasafat, sama ya, mana kasafat. Di ahdi, pada zaman. Wa wafaqa hadza yaumu mauti waladi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini bertepatan dengan hari meninggalnya anak beliau yaitu Ibrahim. Ya, meninggalnya anak Nabi Muhammad ya, yang bernama Ibrahim, itu dari Maria Al-Qibtiyah ya, dari Mesir itu. Itu ketika masih kecil kan meninggal. Nah, itu kan orang-orang mengait-ngaitkan, padahal tidak ada kaitannya meninggalnya anak beliau ya terjadi gerhana. Tidak ada kaitannya. Maka di sini dijelaskan oleh Nabi. Sajadah ya, bersujud, ayat sajadata ini lima ahad wa qad kanu fil jahiliyah, mereka dulu pada zaman jahiliyah, idza khasafa ahaduhuma, apabila terjadi gerhana salah satu dari keduanya, zannu anna azima min uzama qad mata, mereka mengira ada seorang pembesar ya, dari para pembesar tokoh besar ya telah meninggal. Itu dikait-kaitkan, maka keyakinan jahiliyah itu harus dihilangkan. Ya, jadi tidak ada kejadian-kejadian alam berkaitan dengan apa namanya? Ya ini namanya hurafat ya. Hurafat, tahayul ya, harus dihilangkan macam itu. Injala, karena itu keyakinan jahiliyah ya. Keyakinan jahiliyah seperti misalnya takut apa namanya, sial gitu. Ketika mau bepergian menerbangkan burung, itu mengundi nasib seperti itu dijelaskan dalam Quran, dalam hadis. Keyakinan jahiliyah. Nah, termasuk juga kita menghitung-hitung hari, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, itu keliru. Karena sama aja dengan perilaku jahiliyah itu. Ya, karena Rasul mengatakan bahwa semua hari baik. Ya, itu karena kan orang mau acara, mau hajatan, nyari-nyari hari ini mana yang baik. Ya, ada hitungan-hitungan tertentu gitu ya. Nah, itu sama dengan perilaku jahiliyah tadi yang ketika mau melakukan sesuatu itu di ini dulu, diundi dulu ya, misalnya dengan burung, makanya disebut tatayur itu kan, pakai burung gitu kan. Ya, ini di antara hikmah sholat gerhana itu juga di dalamnya menghilangkan hurufat tadi itu. Ya, justru kita disuruh ibadah ya, sesuai dengan yang disyariatkan ya ketika terjadi ini. Ya, lalu tentang tadi ya, mensirkan pada gerhana matahari dan menjaharkan pada gerhana bulan, itu berdasarkan hadis yang tadi, Samurah tadi ya bin Jundub ya, fi kusub la nasma'u lahu sautan.
Ini sudah kita bahas tadi ya bahwa di sini terdapat kedoifan dalam rawinya. Tapi justru ada hadis yang sahih ya yang saya bacakan tadi ketika gerhana matahari Rasul menjaharkan. Jaharon Nabi SAW fi salatil khusuf dikira bahkan ini umum hadis ini. Rasul menjaharkan pada sholat khusuf gerhana. Ini tidak disebut apakah gerhana matahari atau bulan. Dikira atihi. Nah, lalu di sini jelaskan humilal awalu ala sholati kusufi syamsi li annaha nahariyah. Ya, diarahkan yang pertama terhadap sholat gerhana matahari karena dia itu sholat di siang hari. Wasani ala sholati husufil qamar li annaha lailiyah. Dan yang kedua ya untuk sholat gerhana bulan karena dia itu sholat pada malam hari. Jadi apa namanya ini kan tidak sorry tapi diarahkan gitu ya pemahamannya seperti itu dengan mengkiaskan ya bahwa sholat di malam hari ya kayak sholat maghrib isya itu kan memang dijaharkan subuh kalau zuhur asar kan tidak dijaharkan mungkin disamakan dengan sholat wajib ya tetapi memang prinsipnya dalam hal ibadah mahdo ini tidak mendahulukan kias ya karena masing-masing punya dalil sendiri. Makanya ada kaidah la kiasa fil ibadah ya dalam tidak ada kias dalam ibadah. Artinya punya aturan sendiri. Ya, ketika hadis itu sahih misalnya ya dari Nabi ya maka itu jadikan dalil. Makanya tadi ya ada hadis yang sahih yang menyebutkan ya Rasul menjaharkan pada gerhana matahari. Ya itu kan sahih sehingga itu bisa menjadi dalil jelas. Ya, jadi dalam pada sholat gerhana matahari pun di siang hari pun sama dijaharkan. Jadi tidak selamanya bahwa siang itu harus sir, tidak. Justru seperti sholat Jumat kan dijaharkan juga walaupun dia siang hari. Ya, jadi bukan jadi patokan. Patokannya ya harus lihat dalilnya secara khusus ada atau tidak. Nah, kalau ada dalil secara khusus maka itulah yang kuat yang kita bisa amalkan ya. Nah, kemudian untuk rokaat ini jelas ya berdasarkan hadis tadi, dalil tadi, sholat gerhana itu 2 rakaat ya dengan 2 kali eh, apa namanya berdiri ya, bacaan Fatihah surat ada 2 kali ruku 2 kali tidak dalam 1 rakaat. Ya nanti di rakaat keduanya 2 kali lagi ya sehingga ada 4 di situ. 4 kali berdiri, 4 kali ruku, 4 kali tidak, 4 kali sujud. Yaitu menurut mayoritas para ulama ya di mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hanbali juga sama sepakat. Nah, kecuali ada di mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu eh, 2 rakaat saja seperti biasa. Karena ada hadis yang menyebutkan 2 rakaat seperti 2 rakaat sholat id. Nah, cuman hadis itu lemah ya. Doi justru yang sahihnya ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim tadi 2 kali ya. Begitu. Jadi tetap kita melihat pada dasar ya dalil dari masing-masing pendapat hingga kita lebih memilih ya mana yang kiranya lebih kuat. Demikian was sekalian ya. Kebetulan ini Zoom-nya ada terbatas ini waktunya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.